Puji Tuhan, haleluya, shalom kawan-kawan dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam program kita Racing to Renungan Singkat Sabtu. Ya kan, bagaimana nih kabarnya nih kawan-kawan? Di minggu kedua bulan Desember, bulan Natal, bulan sukacita, di mana setiap kita orang-orang percaya, setiap gereja-gereja sudah mulai merayakan Natal. Wow, luar biasa. Sepertinya bulan Desember ini kita akan selalu sibuk, ya kan? Sabtu kemarin kita Natal di mana gitu, ya kan? Ada Natal di kantor, Natal di gereja yang satu, gereja tetangga kita, gereja saudara kita, ya kan? Karena kita berbeda-beda gereja, akhirnya Natal itu diundang-undang kan, supaya kita merayakan Natal. Jadi sebulan ini bisa-bisa kita merayakan Natal berapa kali? 3 sampai 4 kali sampai 5 kali. Wow, sukacita sekali kita merayakan Natal, luar biasa. Ya kan, kita semua juga gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan semua menyiapkan Natal dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan segala pengorbanan waktu, tenaga, bahkan materi, uang, ya kan. Kita menyambut Sang Raja, memperingati, merayakan kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Yes, memang di Alkitab tidak ada untuk merayakan kelahiran Yesus, merayakan Natal. Tapi karena kita begitu merasakan kasih Yesus yang luar biasa, sehingga kita tidak tahan, ya kan, kalau kita tidak merayakan sukacita Natal. Karena Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, yang akan menyelamatkan manusia, yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang Dia akan memberitakan firman Tuhan pada saat Dia hidup di dunia ini. Jadi kita merasa bersyukur. Dan di mana momen Natal ini biasanya nih ada orang-orang Kristen yang sudah lama tidak gereja, dia ke gereja, ya kan. Bagus juga sih momen Natal. Tapi jangan sampai kita cuman gereja pas Natalan doang, ya kan. Nah, itu kurang bagus kawan. Setiap hari, setiap minggu kita harus beribadah kepada Tuhan ke gereja. Dan setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan, harus berdoa supaya hubungan kita dengan Tuhan kuat, hubungan kita dengan Tuhan baik itu, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang mampu mengganggu kita. Amin. Yes, Tuhan Yesus luar biasa kawan. Nah, saat ini kita mau belajar hubungan dengan Natal. Kita mau belajar di mana melalui pengalaman tokoh-tokoh Alkitab, ya kan, di Perjanjian Lama, nabi-nabi, utusan-utusan Allah. Melalui pengalamannya mereka mengalami Tuhan dan dapat bilang, kalau minggu kemarin Tuhan adalah gunung batuku, ya kan, karena Dia mendapatkan perlindungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Tuhan itu yang disebut juga Yesus, ya kan, adalah menara yang kuat. Yesus Tuhan menara yang kuat. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami dapat datang kembali kepadamu. Kami mau merenungkan firman Tuhan, kami membaca Alkitab, ya Bapa. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini, ya Tuhan, urapi setiap kami. Biarlah berikan hikmat, berikan pewahyuan atas firman-Mu pada hari ini, hingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan Engkau tuntun kami dalam penrenungan firman Tuhan pada hari ini, ya Tuhan. Sehingga firman ini dapat kami tanam dalam hati kami, dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan kami juga bersuka cita karena Engkau masih memberikan kesempatan kami berada di bulan Desember, bulan Natal, bulan merenungkan, merayakan hari kelahiran-Mu, ya Yesus, ke dalam dunia ini, ya Tuhan. Biarlah perayaan ini bukan hanya perayaan yang
besar-besaran, tapi kami menyadari, dan biarlah Yesus lahir di setiap hati kami dan menghidupinya dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat hidup berjuang untuk serupa dengan Kristus. Bukan hanya perayaan, bukan hanya kemewah-mewahan, bukan hanya baju baru, celana baru ya kan, tapi lebih dari itu, biarlah Engkau memperbarui setiap hati kami, sehingga kami juga sedikit demi sedikit meninggalkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati pembaca firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah kawan, kita akan belajar tentang bahwa Yesus menara yang kuat. Nama Tuhan menara yang kuat. Nah ini adalah pengalaman dari Nabi Daud. Ya kan, juga Nabi Salomo. Sehingga dia bisa bilang bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nah sebelum itu saya mengajak kita belajar tentang ini ya, di dalam Markus 12 ayat 1 sampai 12. Markus 12 ayat 1 sampai 12 dalam perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita baca ayat 1, lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Dan tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Amin. Nah, kita lihat di sini ya kawan. Kita mau belajar tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, jadi saat itu Yesus dan murid-muridnya itu sedang ada di Yerusalem, gitu ya kan. Nah, di Yerusalem, kemudian datanglah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bertanya kepada Yesus. Nah, mereka ini bertanya bukannya pengen tahu firman, pengen tahu kebenaran firman Tuhan gitu ya kan. Tapi kita tahu bahwa mereka ini ahli-ahli Taurat, imam kepala dan tua-tua ini ingin mencari kesalahan Yesus. Supaya ada alasan untuk menghukum Yesus, karena mereka tidak suka kepada Yesus. Mereka hanya tahu Taurat, mereka hanya tahu hukum Taurat saja, tapi tidak mengenal, tidak mengerti esensinya. Jadi mereka hanya pikir mana yang salah, mana yang benar. Yang salah dihukum, yang benar ya sudah yang benar gitu ya kan, yang benar mereka.
Nah, akhirnya Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka nih. Ada seorang membuka kebun anggur nih ya kan, kita bayangin. Ada seseorang membuka kebun anggur, dia menanam pagar sekelilingnya gitu kan. Ada kebun, ada tanah luas gitu ya. Dia menanam pagar sekelilingnya. Nah, dia menggali lubang tempat memeras anggur atau untuk memeras anggurnya dan mendirikan apa? Menara jaga. Nah, judul kita kan Yesus menara yang kuat. Nah, kita belajar dulu ini adalah dia mendirikan menara jaga. Berarti pentingnya menara jaga dalam sebuah kebun anggur. Sehingga menjaga, ya kan, dia dapat menjaga. Saya yakin namanya menara pasti agak tinggi. Supaya bisa melihat sekelilingnya kan. Pasti menara jaga ini agak tinggi. Supaya dia melihat kebun anggurnya. Apakah ada orang yang ingin mencuri anggurnya, apakah ada hama-hama seperti tikus, burung, ya kan, yang mungkin mencuri anggur-anggurnya. Di situ ada menara jaga. Nah, itu pentingnya menara jaga di dalam kebun anggur itu. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ia menyewakan kebun itu pada penggarap-penggarap. Nah, jadi disewakan. Kebun anggurnya disewakan karena pemiliknya mau berangkat ke negeri lain dulu. Nah, ceritanya teman di ayat 2, sudah tiba musimnya ia menyuruh seorang hamba. Nah, pemilik kebun anggur ini menyuruh hambanya untuk datang kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima, untuk menagih sebagian hari hasil kebun itu. Ya kan? Penggarap-penggarap itu malah memukul hamba itu, menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Dipukul. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh lagi seorang hamba lain. Yang kedua ini malah dipukul dan dibunuh. Belum sampai luka kepalanya, ini lebih parah dipukulnya. Sampai kepalanya luka, sangat dipermalukan. Nah, lalu yang ketiga hambanya disuruh lagi hamba lain lagi. Yang ketiga lebih parah lagi, dibunuh. Mungkin kesel kali ya kan menggarap-penggarapnya. Udah 3 kali ya kan datang lagi untuk minta hasil. Malah dibunuh. Nah, di ayat 5 dikatakan dan banyak lagi yang lain. Jadi hambanya pemilik kebun anggur itu menyuruh beberapa hamba lain. Beberapa hamba yang punya yang dia miliki sampai habis. Tapi ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Wow, luar biasa ini ya penggarap-penggarap ini ya. Ngeri gitu ya kan. Nah, akhirnya di ayat 6 tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Semuanya hamba-hambanya udah disuruh, ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Nah, tinggal anaknya nih, satu-satunya anak yang dikasihi. Karena di sini dikatakan hanya ada satu orang anaknya yang kekasih. Nah, akhirnya dia menyuruh anaknya lah, mau nggak mau kan. Mungkin anaknya akan disegani kata pemilik anggur ini. Tapi malah sebaliknya penggarap-penggarap itu bilang, wah iya nih ahli waris nih. Kita bunuh saja nih supaya warisan ini menjadi milik kita. Jadi penggarap-penggarap itu hanya memikirkan kekayaan, memikirkan uang, memikirkan warisan. Akhirnya mereka menangkap dan membunuh anaknya dan melemparkan keluar kebun anggur itu. Nah, kita lihat di sini. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ya kan Yesus nanya. Akhirnya kebun anggur itu datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. Lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Nah, kita belajar kawan bahwa ini adalah menggambarkan tentang Yesus. Ya kan? Pemilik kebun anggur ini adalah Bapa kita di sorga. Penggarap-penggarap ini seperti ahli-ahli Taurat, seperti imam-imam kepala ini dan tua-tua ini. Karena Yesus sedang berbicara kepada mereka. Ingin menegur mereka, ingin memberikan perumpamaan kepada mereka. Yang Bapa kirim hamba-hamba itu adalah nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Ya kan, umat kepercayaannya ya Tuhan. Tapi tidak bisa, nabi-nabinya juga punya kesalahan. Nabi-nabinya akhirnya dibunuh juga. Tidak mempan gitu ya kan. Pada ahli-ahli Taurat
imam-imam kepala dan dua tua ini. Akhirnya Bapak di sorga itu mau gak mau mengirimkan anaknya yang tunggal, anaknya yang kekasih ini, yaitu Yesus. Di sini digambarkan oleh Yesus. Nah, Yesus sendiri aja gitu ya, yang menjadi anaknya itu mereka bunuh juga. Makanya kita ingat bahwa Yesus itu lahir kan ke dalam dunia ini. Dalam perumpamaan ini yang menyuruh anaknya lahir ke dunia ini, ya kan. Akhirnya mereka tangkap, mereka bunuh. Jadi Yesus nanti akan ditangkap, kita tahu kan. Tuhan kita Yesus difitnah, dicari kesalahan-kesalahan padahal tidak didapati, tapi ditangkap juga. Mereka diadili, Yesus itu diadili oleh mereka. Nah, ini perumpamaan tentang Yesus. Kita lihat zaman sekarang ya kan, kadangkala hukum itu tidak berpihak kepada rakyat kecil. Nah, ya kan, jadi kadangkala bukan hanya di dalam hukum saja ya kan, bahkan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, dalam sekolah akan dicari kambing hitam. Karena untuk menutupi kesalahan-kesalahan sendiri, apalagi kesalahan yang berkuasa. Dia punya kuasa tapi menyalahkan kuasanya, jadi bisa disalahkan oleh orang lain, nyalahin orang lain. Nah, Yesus di sini adalah juga seperti itu ya kan, dia dicari kesalahan karena tidak suka. Karena banyak orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Iblis itu, setan itu bekerja tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan, makanya dicari-cari kesalahan. Ingat saudara ya kan, bahwa iblis itu tidak tahu apa-apa. Iblis itu tidak tahu masa depan. Iblis itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau dia tahu Yesus akan menebus dosa-dosa kita, dia tidak mungkin menyerahkan Yesus untuk disalib. Iya kan? Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang bahwa iblis tahu masa depan. Tidak tahu kawan. Karena iblis itu kita tahu bahwa sejarahnya dia adalah malaikat Tuhan awalnya. Karena dia membangkang, dia melawan Tuhan, akhirnya diusir. Sehingga menjadi iblis, ya kan, menjadi Lucifer. Nah, jadi ingat, iblis itu tidak setara dengan Tuhan. Kita jangan berpikir, wah Tuhan tinggi, nah lawannya iblis berarti tinggi juga. Tidak kawan, iblis itu lebih rendah daripada Tuhan. Jangan kita berpikir iblis itu setara, sama dengan Tuhan. Dia tahu masa depan kita, dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu. Dia tahu firman, betul, dia tahu firman. Dia juga tahu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, tahu karena ada di firman Tuhan. Nah, makanya dia tahu tanda-tandanya, dia makin hari makin sungguh-sungguh dia bekerja untuk membawa sebanyak mungkin orang ke dalam dapur api, ke neraka. Nah, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya kan? Nah, ini kita lihat ayat 10, tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, kita sudah belajar ya kan? Kita pernah belajar bahwa Yesus itu adalah batu penjuru. Nah, jadi batu yang dibuang itu seolah-olah dalam perumpamaan ini adalah Yesus. Yesus seolah-olah tuh dibuang karena kan diserahkan, dihukum ya kan, seperti penjahat besar di kayu salib. Tapi di sini dibilang batu yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Ya, batu penjuru itu biasanya batu yang paling besar di dalam sebuah bangunan. Batu yang menjadi pondasi. Ya, biarlah Yesus itu menjadi pondasi hidup kita. Nah, dikatakan hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, akhirnya mereka itu tahu tuh. Mereka tahu, wah mereka nih yang dimaksudkan. Akhirnya dia berusaha untuk menangkap Yesus. Tetapi mereka takut, banyak orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Nah, jadi mereka takut kan. Takut nanti
Orang tidak ada kesalahan yang Yesus lakukan, masa ditangkap? Nah, takut diadili mereka, takut dihakimi sendiri kan. Akhirnya mereka pergi. Dia pergi bukan karena mau sudahlah gitu ya, tapi mereka menyusun rencana lagi supaya bisa menangkap Yesus, kawan. Nah, kita masih sungguh-sungguh kita punya Yesus yang luar biasa. Nah, di dalam perumpamaan gini kita soroti tentang menara jaga itu kan. Kenapa di situ harus ditulis ada menara jaga, kawan? Berarti itu merupakan bagian yang penting di dalam kehidupan. Anggap saja itu kebun anggur itu dunia ini, ya kan, ada di dalam pagar-pagar. Jadi pagar-pagar itu adalah firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari pagar itu. Jangan sampai kita keluar dari firman Tuhan. Nah, di sini juga ada mendirikan menara jaga. Nah, menara jaga supaya kita terus berjaga-jaga. Kita terus melihat keadaan dunia ini. Melihat, kalau di sini kan melihat kebun anggur itu, apakah ada yang dicuri, apakah ada yang dirampok, apakah ada hewan-hewan yang ingin mengambil, memakan anggur itu. Nah, menara jaga itu biar kita berjaga-jaga di dalam dunia ini, kawan. Supaya kita tetap kuat, kita tetap berbuah. Seperti anggur itu kita tetap berbuah. Supaya kita menjaga hidup kita, ya kan. Nah, coba kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Yes. Ini luar biasanya, kawan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, kita lihat menara. Yang namanya menara pasti tinggi. Nggak ada menara yang pendek. Menara yang pendek berarti cuma gedung. Menara yang pendek berarti cuma rumah ataupun ruko-ruko. Ya kan? Menara yang kuat itu artinya tinggi. Pada saat itu memang kan kita tahu bahwa ada beberapa perang-perang terjadi. Akhirnya dibikin menara untuk menjadi tempat perlindungan. Ya kan, di sini dibilang orang benar berlari ke sana dan ia menjadi selamat. Jadi ada perlindungan. Ada menara yang kuat. Orang bikin menara juga tidak main-main, kawan. Saya pernah melihat orang ingin membangun gedung tinggi gitu ya kan. Ya pondasinya kan dalam. Pondasinya harus dihitung. Pondasinya harus jadi arsitek itu akan mendesain dulu kan. Gimana nih desainnya? Nggak bisa orang langsung bekerja begitu aja, harus didesain. Saya kurang tahu ya hitungan berapa dalam gitu ya kan untuk pondasi, juga gedung berapa lantai, menara berapa lantai. Itu harus ada pondasinya yang kuat. Nah, nama Tuhan menara yang kuat berarti kita harus punya pondasi yang kuat, kawan. Kita tahu ada menara Eiffel ya kan. Oh, yang luar biasa tinggi sekali. Kalau di firman itu ada menara Babel, Menara Babel ya kan. Menara Babel itu dibuat duduk dulu, mendesain dulu berapa biayanya, apa saja bahan-bahannya yang dibuat, yang akan dipakai ya kan. Jadi semua harus direncanakan dulu. Nah, kita biarlah hidup kita juga harus direncanakan dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan kita menjadi hidup yang kuat. Nah, selanjutnya kita belajar bahwa Yesus itu adalah menara yang kuat. Nah, saat kita masuk ke dalamnya, artinya apa? Dia di dalam kita, dia di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ya kan, di dalam firman Tuhan ada kan? Biarlah aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu kata Yesus.
Jadi artinya ketika kita masuk ke dalam menara itu, di sini diumpamakan bahwa menara itu adalah Yesus. Artinya Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus. Nah, maka apa yang terjadi? Yang pertama, kita tidak mau hidup di luar kasih Kristus. Ya kan? Karena hanya di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Apapun yang kita minta pasti akan diberikan kepada kita. Segala kebutuhan, segala yang kita perlukan pasti disediakan oleh Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada kasih. Di luar Yesus yang ada hanya apa? Kebencian, dendam, pertengkaran, pertikaian. Makanya ada lagunya kan, ku hidup tidak mau dengan di luar kasihnya. Jadi kita mau hidup di dalam kasih Kristus. Kita mau terus berada di dalam menara yang kuat, menaranya Yesus yang kuat. Maka kita sadar kalau Yesus adalah menara yang kuat dan kita hidup di dalamnya. Artinya hidup di dalam firman Tuhan, di dalam hidup Tuhan Yesus. Kita nggak mau keluar. Kita tidak mau hidup di luar kasih Kristus. Kita mau tetap berada di dalam menara itu. Kita mau tetap berada di dalam kasih Kristus. Amin kan? Yes, kita renungkan. Kita menyadari bahwa Yesus menara yang kuat. Makanya kita nggak mau main-main. Kita nggak mau keluar. Rugi besar gitu ya kan. Hanya gara-gara pasangan hidup, misalkan mau menikah, kita keluar dari kasih Kristus, kita ikut agama yang lain untuk demi jabatan ya kan, disuruh menyangkal Yesus supaya dikasih jabatan yang tinggi. Aduh, rugi banget itu ya kan. Hanya karena uang, kekayaan, disuruh menyangkal Yesus mau. Wah, lebih baik tidak usahlah, tidak perlu. Yang perlu kita hanya Yesus dalam kehidupan kita, kasih Kristus. Ya kan, karena firman Tuhan tinggal aku di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Karena di luar aku, di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa ya kan, seperti perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Jadi kita ranting-rantingnya harus melekat kepada pokok anggur itu yang Yesus itu. Karena kalau kita di luar pokok anggur itu, kita akan dibakar. Karena kita tidak bisa berbuah. Nah, selanjutnya Yesus menara yang kuat. Nah, saat kita masuk ke dalamnya artinya dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka yang kedua, kita memiliki iman yang dalam dan kuat. Nah, seperti kita bahas tadi, orang membuat menara pasti akan hitung-hitungan dulu, ya kan, berapa dalam pondasinya ke bawah. Karena kalau nggak dalam, ternyata kurang dalam, ya menara itu bisa roboh, gedung itu bisa roboh kawan. Makanya ada perhitungan. Artinya kita harus punya pondasi yang kuat. Kita harus punya iman yang dalam, iman yang kuat, supaya kita dapat hidup di dalam menaranya Yesus, menara yang kuat di dalam Yesus. Ketika kita ada di dalam Yesus, otomatis kita akan punya iman yang kuat, iman yang dalam, iman yang besar. Ya kan, amin kan? Yes. Kita akan menjadi punya iman yang kuat, iman yang dalam. Kita akan berjuang terus. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan, kita jangan ngantuk. Kita jangan malah main handphone, stalking Instagram ya kan, lihat-lihat YouTube, lihat-lihat apalah, WA lah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita fokus. Kita sungguh-sungguh, kita memiliki hati yang terbuka supaya kita semakin hari mempunyai iman yang dalam, iman yang kuat. Nah, yang ketiga, Yesus menara yang kuat. Saat kita masuk ke dalamnya,
Nah, artinya dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka yang ketiga, kita tidak akan terkena serangan musuh. Nah, kita ingat bahwa menara itu tinggi. Ketika itu masuk, itu hanya ada tembok-tembok. Ketika kita ada di atas, musuh ada di bawah. Serangan musuh pasti ada ya kan. Dalam hidup ini ada aja serangan-serangan dari orang-orang yang membenci kita ya kan. Ada saja orang-orang yang dipakai iblis untuk menyerang kita. Walaupun iblis menyerang, ada orang-orang menyerang kita, tapi kita tidak terkena serangan itu. Seperti menara itu, walaupun mungkin panah dilemparkan, diketapel, panahnya dilancarkan, tapi tidak kena karena ada tembok di menara itu yang kuat dan tinggi, sehingga musuh itu tidak kena, serangan musuh tidak kena. Makanya kan tadi dikatakan di Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat, tidak terkena serangan musuh. Nah kan kita ingat juga ada lagu ya kan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tidak ada. Itu lagu sekolah minggu kan. Nah jadi ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan terkena serangan musuh. Musuh ini adalah iblis, setan, orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jadi yang ketiga, kita tidak akan terkena serangan musuh karena kita ada di dalam menara yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yes, jadi kita kuat di dalam Tuhan. Nah selanjutnya yang keempat ya kan, ketika Yesus menara yang kuat, saat kita masuk ke dalamnya, artinya Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus. Maka yang keempat adalah kita tenang dan aman. Nah, jadi kita akan tenang, kita akan aman. Dan firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya kan, jadi kita tenang ketika ada di dalam menara yang kuat, kita tenang, kita aman. Karena ada Yesus, ada tembok-tembok, ada ketenangan. Karena ketika pintu ditutup, tidak ada yang bisa buka, ya kan. Sehingga kita aman di dalam menaranya Yesus. Yesus sebagai menara yang kuat. Kita tenang, kita aman. Maka dalam hidup ini ketika ada masalah, ketika ada tantangan hidup, yang membedakan dengan orang dunia apa? Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan hidup, ya kita tenang, kita aman. Kita hadapinya dengan tenang. Kalau orang dunia hadapinya, waduh gimana nih, khawatir ya kan, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Tapi kalau kita nih sebagai anak Tuhan Yesus menghadapi masalah, kita tenang karena kita berdoa, karena kita membaca firman, karena kita punya iman. Karena Yesus menara yang kuat buat kita, sehingga kita tenang, kita aman, santai. Nanti juga Tuhan Yesus akan berperang untuk kita. Tapi memang kita juga harus berjuang, berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi bukan malah rasa kerusuk, malah stres, malah pusing gitu ya kan. Nah itu orang dunia yang lakukan. Banyak akhir-akhir ini orang-orang stres ya kan, orang depresi kawan. Karena apa? Sejak pandemi COVID-19 itu banyak orang-orang di PHK, banyak bisnis-bisnis yang tutup, gulung tikar yang bangkrut, banyak yang meninggal lagi ya kan. Banyak kesedihan, banyak ratapan. Jadi orang semakin liar. Kalau mereka nggak kuat di dalam Tuhan, mereka yang ada semakin liar, malah melakukan hal-hal yang berbuat dosa, mencuri lah, ya kan, merampok lah. Judi online tuh sekarang lagi marak ya kan, judi online. Wah luar biasa itu. Jangan mau kawan, judi online tuh dibohongi oleh pemilik software.
bandarnya tuh dibohongin sama bandarnya. Yang kaya itu bandarnya, nanti yang di situ menangin, yang di sini dikalahin. Situ menang, di situ kalah. Tapi banyak yang dikalahin pasti ya kan. Karena uangnya ke dia juga. Jangan sampai kita terlibat dari judi online. Apalagi sekarang banyak-banyak penipuan ya kan. Melalui WA. Katanya ada paket, nih ada paket nih. Nah, coba dicek dulu nih benar nggak paketnya. Pas dicek ternyata itu aplikasi. Virus masuk. Ketika virus masuk, handphonenya dikendalikan dari jarak jauh. Mobile banking kita, passwordnya tahu, pinnya jadi ketahuan. Rekening kita digerus abis, ya kan, ditransferin. Tapi kalau saya mah nggak usah khawatir. Saya nggak ada yang perlu ditransfer ya kan. Di rekening uangnya segitu-segitu doang ya kan. Nah jadi hati-hati. Ada dimasukin virus, ada juga hipnotis. Sekarang macem-macem. Sekarang kejahatan yang bersikap fisik yang mengancam-mengancam itu udah jarang. Banyak kan mereka menggunakan teknologi, menggunakan psikologi orang, mempengaruhi psikologi orang seolah-olah itu benar. Dikasih pin ATM, dikasih pin kartu kredit, dikasih 3 angka di belakang kartu kredit kepada orang yang nggak jelas gitu ya kan. Dia bilang mau dapat bonus lah, mau dapat hadiah lah. Ternyata ditipu, dikuras habis. Wah, hati-hati kawan. Tapi ketika kita di dalam menaranya Yesus yang kuat, Tuhan Yesus, Roh Kudus pasti akan beri hikmat. Wah, ini nggak benar, ini penipuan. Wah, ini nggak beres ini ya kan. Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan. Sehingga kita tidak terkena serangan musuh tadi, dan kita tidak terkena tipu muslihat iblis. Sehingga kita tenang dan aman. Ya kan, hanya di dalam Yesus lah kita aman. Amin. Iya. Jangan kita keluar dari kasih Kristus. Nah, selanjutnya yang kelima, Yesus menara yang kuat saat kita masuk di dalamnya, artinya dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka yang kelima, kita dapat menguasai keadaan dalam terang Kristus. Ya kan, kita lihat menara itu tinggi. Ketika kita ada di atas, kita akan melihat semuanya. Wah, musuhnya ada di mana nih? Oh, ada di situ. Wah, musuhnya bawa senjata apa nih? Wah, senjata cuma pisau. Wah, bawa senapan, bawa pedang misalkan. Terus ada di sekitar kita, wah ada teman kita tuh, ada saudara kita di luar masih belum selamat. Yuk kita bantu dia untuk bisa selamat. Kita lihat dari atas juga bisa melihat keadaan dunia ini ya kan. Wah, ada kehancuran di sana, ada perang di sana, ada perang di sini. Jadi ketika Yesus menara yang kuat, kita dapat menguasai keadaan, kita dapat melihat keadaan dunia ini sekitar kita. Ya kan? Karena sudah dinubuatkan oleh Yesus. Ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ada tanda-tanda perang ya kan, bangsa melawan bangsa. Ada kelaparan, ada gempa bumi. Banyak kesulitan-kesulitan yang tidak kita duga-duga. Maka kita dapat menguasai keadaan dalam terang Kristus. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab kita sudah tertulis semua. Jadi kita tidak kaget, malahan kita harus mempersiapkan diri. Kita harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dan ketika ada orang-orang sekitar kita, saudara-saudara kita yang belum selamat, belum terima Yesus, nah kita berjuang agar mereka itu terima Yesus. Supaya semakin banyak yang diselamatkan oleh Yesus, amin. Kita ini hanya alatnya, kita hanya berbicara saja, mengeluarkan suara, mengeluarkan firman Tuhan, memberitakan berita baik. Bahwa Yesus itulah, di dalam Yesus hanya ada keselamatan. Nah, jadi biarkan kita terus berdoa di dalam kehidupan kita.
Yang kelima, kita dapat menguasai segala keadaan. Sehingga Tuhan Yesus selalu memberikan kemenangan dalam hidup kita. Ya kan, dalam masalah apapun kita jangan menyerah. Ada Yesus yang akan menyertai kita dan memberikan kemenangan. Nah, yang terakhir, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Yesus adalah menara yang kuat. Saat kita masuk ke dalamnya, artinya Dia hidup di dalam kita dan aku di dalam Dia. Maka yang keenam, kita pasti selamat di dunia dan ke sorga. Nah, kita selamat itu bukan hanya pada saat ke sorga nanti, tapi di dunia ini juga kita akan diberikan keselamatan. Ketika kita ada di dalam menaranya Yesus, kita akan selamat dari serangan musuh tadi, ya kan? Kita tidak akan kena, asalkan kita kuat. Memang ada saja masalah, ada saja kesusahan. Memang kadang-kala Tuhan izinkan kemalangan terjadi dalam hidup kita. Tapi itu pasti ada punya maksud, tujuan yang baik, yang jelas. Dan kita pasti akan diselamatkan. Ya kan? Saya punya pengalaman ketika di jalan ke dalam menuju kantor maupun pulang. Kadang saya suka ngantuk di jalan naik motor. Hampir saja nabrak mobil. Tapi seperti ada yang mengingatkan sehingga tidak terjadi. Sering nyaris seperti itu, kawan. Jadi kita harus sungguh-sungguh, kita harus berdoa dulu. Sebelum melakukan aktivitas kita harus ajak Tuhan Yesus. Sehingga Dia akan menolong kita. Dia akan menyelamatkan kita, ya kan? Dan terlebih lagi kita pasti akan ke sorga. Di Amsal 18 ayat 10 tadi dikatakan kan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi apa? Selamat. Jadi kita pasti selamat. Selamat di dunia dan pasti ada selamat di sorga. Kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Tapi dengan syarat kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus tetap berada di dalam menara yang kuat. Menaranya Yesus. Di dalam kehidupan kita, nah kawan, jadi ketika kita menyadari bahwa Yesus itu adalah menara yang kuat, biarlah kita semakin hari semakin mengerti bahwa kita harus tetap di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, ya kan, supaya apa? Supaya kita tetap kuat, kita tetap selamat, ditemukan berkenan, mempunyai iman yang kuat di dalam kehidupan kita, kawan. Amin. Ya, mari kita tetap kuat, kita tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita tidak bisa terkena musuh, tidak terkena tipu muslihat iblis. Nah, yang terakhir di dalam Mazmur 61 ayat 3 sebagai ayat penutup, Mazmur 61 ayat 3, sebab Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh, ya kan? Amin. Ya, menara yang kuat menjadi tempat perlindungan kita. Kita jangan menjadi tempat perlindungan kita, jangan di atasan kita, misalkan kita berlindung, atau mungkin kita berlindung pada pendeta kita gitu kan. Memang nggak salah juga gitu, ya kan? Kita bisa datang ke pendeta kita, kakak rohani, untuk minta dukungan. Memang betul, itu yang Tuhan pakai untuk kita. Ketika ada masalah, kita punya kakak-kakak rohani, kita punya pendeta, gembala kita di gereja untuk menguatkan kita, mendoakan kita, memberikan jalan keluar buat kita. Yes, itu benar gitu. Tapi jangan sampai hamba Tuhan, gembala-gembala kita, pendeta-pendeta kita dijadikan yang terutama gitu, ya kan? Ada yang menggila-gilai gembalanya gitu, ya kan? Bukan ke Tuhannya, tapi lihat tuh gembala gue hebat gitu. Padahal yang hebat itu adalah Yesus. Yesus yang memakai gembala saudara, menggembala kita, pendeta-pendeta kita, kakak-kakak rohani kita. Tapi kita lupa bahwa di balik itu ada Yesus yang memakai
mereka. Jadi kita tetap harus tempat perlindungan yang utama kita yaitu apa? Yesus sebagai menara yang kuat. Musuh tidak bisa masuk ke dalamnya. Amin. Nah, kita sudah belajar bahwa Yesus adalah menara yang kuat. Biarlah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa kawan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa Engkaulah Yesus sebagai menara yang kuat, di mana Engkaulah menjadi tempat perlindungan kami yang kuat, di mana kami juga dapat mempunyai iman yang kuat, yang dalam, hanya di dalam Yesus. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, kami juga tidak bisa terkena serangan musuh, dan kami tidak mau hidup di luar kasih Kristus ya Bapa. Karena di luar Engkau kami tidak berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami pada hakikatnya mati dalam kerohanian kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan Kaulah menara yang kuat, sehingga kami tenang, kami aman. Kami dapat menguasai keadaan, tidak terbawa oleh dunia ini, tidak terbawa oleh keadaan, tidak terbawa oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Bapa. Sehingga kamilah yang akan menguasai keadaan di dalam terang Kristus, terang firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena kami pasti selamat di dalam Engkau ya Yesus. Tuhan, biarlah kami dapat belajar melalui firman Tuhan ini, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga kami tidak mau menjauh dari Engkau, kami mau tetap di dalam menara-Mu yang kuat Yesus. Sehingga kami dapat menang, kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar Kau urapi, Kau lawat satu persatu ya Tuhan. Yang sedang berbeban berat, yang mungkin hilang pengharapan, Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan. Biar Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera sukacita di dalam hatinya. Yang berduka cita Tuhan berikan sukacita ya Bapa. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang jalan buntu juga Engkau berikan jalan keluar ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Kristus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami terus sehat, kami terus sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, menjatakan kedamaian, membawa sukacita dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami adalah buku yang terbuka, sehingga orang lain bisa melihat hati kami. Biarlah orang lain melihat bahwa ada kemuliaan Yesus, ada firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, berkati dalam apapun yang kami kerjakan ya Bapa. Berkati pelayanan kami, dan biarlah di bulan Natal ini ya Tuhan, kami makin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Yang tadinya merokok, sehingga kami dapat berhenti merokoknya. Yang tadinya gereja cuma Natal doang, sekarang bisa beribadah setiap hari Minggu. Yang tadinya punya ada rasa dendam, sekarang mau melepaskan pengampunan sehingga dendam itu hilang. Jika ada yang baperan, yang emosian, sedikit demi sedikit kami menjadi lemah lembut ya Bapa, tidak emosian. Biarlah kami di momen Natal ini, di bulan Natal ini, kami dapat berubah ke arah yang lebih baik, sehingga dosa-dosa kami dikikis satu persatu ya Tuhan, dan disempurnakan oleh kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan berkati terus program ini ya Tuhan, berkati terus dalam perenungan firman Tuhan ini ya Bapa. Tuhan yang terus berikan hikmat buat setiap kami, berikan pewahyuan-Mu atas firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti rahasia-rahasia firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sehingga kami tetap kuat, kami tetap tidak goyah, dan kami tetap teguh di dalam Kristus Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin.
Nah, terima kasih kawan yang sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah ini menjadi berkat, biarlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.